Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan ya kali ini kita ingin membahas tentang set piece ya. Bagaimana ini oh, sudah menjadi satu bagian dari permainan yang sekarang Arsenal sangat dikenal gitu kan. Banyak yang bilang kita ini sekarang raja corner gitu. Dan banyak yang fans-fans lawan ini yang lalu merasa apa ya, merasa terganggu, merasa eh, mereka ini lalu mengkritisi dengan lucu gitu ya, mengkritisi dengan lucu bagaimana Arsenal itu menguasai dengan baik set piece terutama dari corner kick gitu. Nah, ini yang saya ingin bahas dan ya kita ingin membahas dulu ini sebenarnya set piece ini apa dan ada berapa macam sih set piece gitu, dan nanti kita juga akan bahas kenapa Arsenal memilih corner kick dan bagaimana strategi corner kick yang dilakukan oleh Nicolas Hofer dan Arteta gitu ya. Ya, saya ingin membahas ini sekali lagi tadi karena saya melihat banyak sekali video-video dari fans lawan ini yang mengkritisi dengan lucu gitu ya, strategi Arsenal gitu untuk corner kick ini. Dibilang Arsenal ini Stoke City aja yang punya duit gitu, jadi lebih mengandalkan set piece gitu, tidak bisa membuat peluang dari bola hidup gitu, memanfaatkan bola mati doang bisanya ya, terutama karena kemarin kita melawan Manchester United kita menciptakan 2 gol ya, menang 2-0 dan 2 gol itu semuanya memang dari corner gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang lucu. Kenapa? Karena memang set piece ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam permainan sepak bola gitu, dan ketika ada yang bilang bahwa dengan set piece itu nggak bakal bisa menang apa-apa. Seingat saya sekitar tahun 99 Manchester United menang Champions League itu kan karena set piece. Ya, karena tendangan bebas David Beckham yang luar biasa gitu kan, sangat dikenal tendangan bebasnya, dan memenangkan banyak sekali pertandingan bagi Manchester United dari set piece, dari tendangan bebas gitu. Jadi kenapa kalau Arsenal menguasai corner kick kok dikritisi gitu ya. Dan ini jadi sesuatu yang lucu gitu. Nah, pertama kita ingin bahas dulu tentang definisi set piece. Definisi set piece ini apa sih? Set piece ini adalah posisi di mana sebuah tim ini memainkan kembali bola dari posisi bola ini mati gitu ya. Makanya kalau di Indonesia istilahnya permainan bola mati. Apakah bola ini mati karena memang babak baru dimulai, eh, lalu bola keluar dari permainan, terjadi pelanggaran gitu ya, atau eh, permainan baru terhenti karena terjadi gol gitu ya. Jadi dari berbagai hal ini bisa dilakukan, sorry, bola akan menjadi bola mati lalu akan diletakkan di posisi yang tertentu, lalu dimainkan kembali gitu. Nah ya, kalau dari kick off kita bisa lihat kick off itu dilakukan dari awal babak atau setelah terjadi gol dan macam-macam gitu ya. Dan ini nanti kita bahas gitu. Tapi uh, sorry maaf. Jadi ya banyak sekali apa namanya, set piece ini terjadi gitu. Dan kalau dari tadi para fans ini ngerasa bahwa apa namanya, set piece ini kok nggak penting gitu ya. Saya rasa kita harus lihat juga dari saat ini ya, bagaimana klub-klub Liga Inggris ini juga punya pelatih set piece gitu, dan bukan hanya Arsenal ya. Ini kalau kita lihat di Arsenal paling terkenal saat ini tentu Nicolas Hofer ya, sebagai pelatih set piece yang ya membuat Arsenal bisa mencetak gol dari corner kick dengan sangat banyak. Lalu juga di Chelsea ada Bernardo Cueva, lalu di Liverpool ada Aaron Briggs, Fulham punya Antonio Slemonakis, Leicester punya Andrew Hughes, Bournemouth nih punya dua ya, Tommy Elphick dan Sean Cooper, Brentford punya Keith Andrews, Brighton punya Marco Noop dan Jones Showerman ya. Jadi eh, tim-tim IPL sendiri saat ini
sangat mengandalkan set piece gitu ya. Jadi sangat apa namanya? Mulai memikirkan bagaimana supaya set piece ini bisa menjadi satu hal yang penting, menjadi satu hal yang bisa menciptakan peluang gitu. Ataupun bertahan dari set piece itu, jangan sampai tim mereka kebobolan dari set piece lawan gitu. Dan ini tadi saking banyaknya juga variasi permainan dari set piece ini juga sangat banyak. Jadi sudah menjadi bagian dari strategi. Bola mati ini sudah menjadi bagian dari strategi, bukan hanya formasi pada saat bola hidup gitu ya. Kalau kita biasanya memikirkan strategi sepak bola kan hanya memikirkan formasi saat bola hidup, saat menyerang, saat bertahan. Ya kita ngomong 3-4-3, 4-4-2 gitu kan. Lalu 4-3-3. Formasi-formasi itulah yang kita pikirkan pada saat memikirkan strategi sepak bola. Padahal bola mati ini juga merupakan satu strategi tersendiri gitu ya. Dan kita lihat juga sebenarnya set piece ini ada berapa macam sih gitu ya. Set piece ini sebenarnya ada beberapa macam ya. Oke, kalau kita lihat kita lihat ya, set piece ini ada yang pertama adalah kick off. Ya tadi kick off ini dilakukan pada saat babak baru dimulai atau setelah terjadinya gol. Dan ini juga ada loh spesialisasinya. Kick off ini adalah Brentford kalau nggak salah ya. Makanya mereka sering melakukan gol-gol yang sangat cepat gitu kan. Rekornya saat ini kalau nggak salah, rekor nomor 1 dan nomor 2 ini dipegang oleh Brentford kalau nggak salah, itu dengan 23 detik dan 22 detik dari kick off gitu ya. Dan ini mereka lakukan memang strateginya untuk apa namanya, set piece dari kick off ini mereka punya latihannya juga. Bagaimana mereka pada saat kick off itu biasanya pemain lawan masih rada santai, mereka menarik bola ke belakang, memancing para pemain maju ke lapangan mereka, lalu tiba-tiba bola dikirimkan ke depan, di mana di situ sudah ada yang bersiap lari membawa bola ke arah gawang gitu ya. Ini strategi set piece dari kick off gitu. Nah selanjutnya selain kick off, kita untuk set piece ini ada dari free kick. Dan free kick ini banyak sekali pemain-pemain yang punya nama ya dari tendangan bebas. Beckham tadi kan, lalu juga Ronaldo, Messi gitu. Banyak sekali, Roberto Carlos itu salah satu yang sangat terkenal gitu kan untuk free kicknya. Jadi banyak apa namanya, ketika pemain bisa melakukan free kick dan menciptakan nama bagi mereka melalui tendangan bebas. Kenapa mengkritisi untuk corner kick gitu kan? Kan sangat lucu. Sama-sama set piece gitu ya. Lalu berikutnya selain free kick gitu kan, ini ada juga throw in ya, lemparan ke dalam. Ini dulu yang sangat terkenal adalah Rory Delap. Bagaimana lemparan bola dia itu bisa sangat jauh dan sangat akurat. Jadi kalau sampai terjadi throw in ini ada di dekat kotak penalti gitu ya, lemparan Rory Delap ini sudah hampir mirip dengan crossing gitu kan. Sudah hampir mirip dengan crossing atau bahkan corner kick gitu kalau ada terjadi dekat kotak penalti. Kalaupun jauh dari kotak penalti, lemparan Rory Delap ini sangat kuat dan sangat akurat, berasa seperti free kick gitu loh. Jadi ini pemain yang sangat luar biasa untuk throw in, dan saya juga heran ya, sampai sekarang ini tidak ada pengganti Rory Delap gitu ya. Jadi untuk throw in ini hanya dia yang terkenal, dan belum ada orang lain lagi yang melakukan spesialisasi terhadap throw in ini gitu ya. Hanya Rory Delap, dan setelah itu nggak ada lagi gitu. Dan menurut saya sangat sayang ini ya, tidak ada lagi yang melakukan spesialisasi throw in seperti Rory Delap ini gitu ya. Dan lalu ada juga penalti ya. Ya ini penalti juga set piece sebenarnya, dan percaya nggak percaya, secara statistik penalti ini ternyata hanya 75% kemungkinan golnya ya. Jadi ini amat sangat perlu dilatih juga penalti ya. Jadi bukan hanya sembarangan nendang. Penalti ini strateginya secara teknik, lalu juga untuk kematangan mentalnya, karena ini sangat penting untuk punya mental yang kuat pada saat melakukan penalti ya. Apalagi pada saat pertandingan penting gitu.
Jadi makanya ketika dibilang penalti itu pasti gol, nggak juga. Ternyata hanya 75% kemungkinan berhasilnya. Gitu. Dan dari penalti ini kan juga banyak sekali orang-orang yang punya nama gitu ya, pemain sepak bola yang punya nama, Ronaldo, Messi juga gitu ya. Ini sampai di apa ya, di namanya diplesetin kan, Ronaldo jadi Penaldo gitu. Pesi. Nah, kayak gitulah. Kenapa? Karena memang penalti ini eh ya ternyata nggak semua orang bisa juga. Jadi sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menciptakan gol dengan baik dari penalti gitu. Dan terakhir ya ini adalah corner kick ya, di mana Arsenal saat ini memang sangat terkenal dengan corner kicknya. Dan inilah yang dipilih oleh Arsenal, dipilih oleh Nicolas Solskjaer untuk dispesialisasi oleh Arsenal. Pertanyaannya sekarang, kenapa Arsenal memilih untuk corner kick gitu ya? Kenapa kok nggak dipilih untuk melatih tadi free kick atau penalti atau throw in gitu kan? Kenapa corner kick yang dipilih oleh Arsenal? Yang pertama, ini saya rasa sudah dijawab oleh Amorim sendiri ya, setelah pertandingan kemarin 2-0. Amorim mengatakan bahwa Saka dan Martinelli gitu ya, Saka dan Martinelli, mereka ini udah tahu kalau mereka melakukan crossing ya, crossing mereka ini diterima oleh pemain Arsenal, itu akan menjadi satu kesempatan mencetak gol. Tapi ketika itu dipotong oleh pemain Manchester United dan lalu dibuang, lalu menjadi corner kick, ini menjadi kesempatan mencetak gol juga gitu. Jadi crossing yang dilakukan oleh Martinelli dan Saka ini bukan asal crossing ya, seperti kata coach kita yang satu itu ya. Tapi bahwa crossing ini kalau sampai ke pemain Arsenal, ya tadi kesempatan mencetak gol, dibuang pemain Manchester United, kesempatan mencetak gol lagi dari corner kick gitu. Jadi apapun yang terjadi hampir pasti akan menjadi sebuah peluang untuk mencetak gol. Dan kemarin Arsenal itu peluang mencetak gol dari corner itu adalah 7 peluang. Sedang dari permainan bola hidup itu 6 peluang. Jadi kemarin Arsenal peluang dari peluang dari corner itu lebih banyak daripada peluang dari bola hidup gitu ya, 7 berbanding 6 gitu. Tapi ya itu bahwa dari corner ini juga bisa menjadi peluang mencetak gol. Dan juga untuk corner kick ini sesuatu yang lebih bisa dikontrol oleh Arsenal. Kenapa lebih bisa dikontrol? Kalau kita mencari tendangan bebas, kita memerlukan lawan untuk agresif terhadap pemain kita, dan itu menjadi satu resiko cedera. Kedua, itu harus melihat juga bagaimana wasit itu memihak siapa, dan biasanya tendangan bebas ini ada subjektivitas dari wasit ya. Seringkali kan terjadi pelanggaran dianggap hanya sebagai pelanggaran ringan lalu disuruh untuk melanjutkan permainan gitu ya. Jadi tidak konsisten untuk bisa mendapatkan free kick ini, tendangan bebas. Apalagi penalti ya, karena untuk mendapatkan penalti itu prosesnya kira-kira lebih sama dengan tendangan bebas, dan penalti ini lebih sulit lagi untuk didapatkan. Kenapa? Karena subjektivitas wasit ini lebih menjaga kalau bisa jangan kasih penalti gitu kan, untuk menjaga permainan ini agar tetap menarik, agar tetap enak ditonton gitu. Jadi kalau bisa jangan ngasih penalti gitu. Nah, belum lagi kalau penalti ini lalu dianggap sebagai diving gitu kan, itu pemain kita juga bisa mendapatkan kartu gitu. Jadi kalau dari tendangan bebas atau dari penalti ini, satu tadi tergantung dari subjektivitas wasit, lalu juga bagaimana harus memancing agresivitas lawan gitu ya, yang meningkatkan kemungkinan cedera. Dan ini posisinya itu belum tentu dari posisi yang sama gitu kan, karena kalau penalti sih iya tadi kan pasti dari titik itu, tapi kalau tendangan bebas ini kita belum tentu dapat dari tempat yang sama yang kita latih pada saat latihan gitu ya. Tempatnya bisa di mana-mana di lapangan tendangan bebas itu terjadi. Tapi kalau corner kick itu tidak ada lagi subjektivitas dari wasit ya. Hanya 2 poin yang perlu dilihat oleh wasit untuk memberikan corner kick. Yang pertama,
bola keluar dari permainan dari garis belakang. Jadi garis yang membatasi posisi gawang ya. Jadi garis lapangan yang dimana di situ ada gawang, bola keluar dari garis itu, maka yang poin kedua yang dilihat, yang membuat bola keluar itu siapa? Pemain kita atau pemain lawan? Ya, jadi kita bisa mendapatkan corner kick kalau yang membuang itu adalah pemain lawan, gitu ya. Nah ini, jadi pemain lawan garis yang ada di gawang mereka, mereka yang buat keluar, itu menjadi corner kick, tendangan sudut. Jadi tidak ada lagi subjektivitas, benar-benar objektivitas siapa yang buat keluar dan keluarnya dari posisi mana, gitu. Nah itu akan mendapatkan corner kick dan itu bisa kita atur. Tadi seperti yang dibilang Amorim, kalau nyampe bisa menjadi peluang gol, nggak nyampe dibuang pemain Manchester United menjadi corner kick gitu. Nah itu jadi lebih mudah untuk mendapatkan corner kick tadi karena tidak ada lagi subjektivitas, hanya objektivitas ya yang terjadi bagaimana. Nah, jadi itu kenapa lalu dipilih corner kick ya. Tadi satu lagi tadi karena juga dari corner kick tendangannya selalu dari titik itu, hanya ada 2 titik untuk corner kick, kiri atau kanan. Udah itu doang ya, jadi posisinya pasti ada di situ, cuman ada 2 posisi, kiri atau kanan corner kick, dan itu menjadi lebih mudah untuk dilatih karena tendangan akan selalu dari titik yang sama gitu ya. Dan itulah kenapa tadi jadi Arsenal memilih corner kick sebagai spesialisasi set piece yang ingin mereka lakukan. Nah, kita sekarang mau ngomong untuk strategi ya. Kalau kita mau ngomong strategi, kita mau buka dulu di sini sebentar. Saya perbesar dulu ya. Ini, sebentar mana ini ya. Oke, kita perbesar dulu. Oke. Oke, pada saat terjadi corner kick ini biasanya posisinya kira-kira seperti ini ya. Ada pemain yang jagain tiang dekat, ada pemain yang jagain tiang jauh gitu ya, dan lalu para pemain lawan ini juga jagain bagaimana siapa yang ada di situ gitu ya. Nah, biar dulu strategi Arsenal gitu kan awal-awal. Jadi kita ngomong strategi ini juga ada perkembangan strategi yang dilakukan oleh Arsenal ya. Awal-awal strateginya ini hanyalah untuk mengganggu penjaga gawang, mengganggu pemain bertahan mereka ya, dibikin mereka emosi sehingga kehilangan konsentrasi, sehingga ketika bola datang ini ya, bola datang dari corner ini mereka kehilangan konsentrasi, kita lebih bisa merebut bola lalu bisa menendang menciptakan gol. Itu strategi awal Arsenal gitu kan, tapi lama-lama ini juga diperhatikan oleh wasit gitu ya, karena mengganggu pemain lawan ini lalu dilihat sebagai tidak apa ya, tidak sportif gitu ya. Lalu bisa terjadi akhirnya diberikan menjadi pelanggaran ya, apakah itu peringatan atau bahkan diberikan kartu gitu. Ya ini dengan mengganggu pemain lawan. Lalu strategi berikutnya itu setelah dari mengganggu adalah bagaimana ini menjadi screening gitu ya, menjadi screening. Jadi bagaimana lalu dari tendangan seperti ini ya, penjaga gawang ini lalu ditutupi posisinya oleh para pemain Arsenal gitu kan. Posisi penjaga gawang ini ditutupi oleh para pemain Arsenal sehingga ketika bola datang ini penjaga gawang ini nggak bisa ngelihat bola gitu ya, nggak bisa ngelihat bola. Jadi ketika bola ini lalu ada di kotak penalti lalu ada pemain Arsenal yang dapat, bisa lebih mudah menendang gol ke arah gawang karena penjaga gawang nggak bisa ngelihat bolanya ada di mana gitu ya. Ditutupin penjaga gawang ini, screening, dengan cara screening ini ya, ditutupin penjaga gawang. Ini lalu bisa dibaca gitu kan oleh para pemain lawan, lalu di mana pemain-pemain ini lalu dijagain jangan sampai mereka bisa screening. Jadi dijagain dijaga ketat oleh para pemain lawan ini, para pemain Arsenal ini, agar jangan mereka melakukan screening ya. Perkembangan berikutnya apa oleh pemain Arsenal? Oke, dijagain, lalu apa yang dilakukan adalah ketika ini terjadi kick off gitu ya,
corner kick. Lalu para pemain ini lari gitu kan, lari ke berbagai posisi sehingga lalu penjaga marking mereka ya, penjaga mereka ini lalu juga ngikutin. Nah, dengan para pemain ini lari lalu diikutin. Di sini lalu terjadi kosong gitu kan, lalu ada pemain dari luar kotak penalti yang bisa mengambil bola di ruangan kosong ini, menciptakan ruangan kosong ini gitu ya. Ini lalu bisa mencetak gol gitu. Nah, hal ini juga lalu bikin pusing lagi ya. Udah, lalu akhirnya para pemain lawan ini melihat ini, lalu apa yang dilakukan? Markingnya diubah dari man marking menjadi zonal. Oke, dijagain lokasinya. Lalu apa yang dilakukan oleh pemain Arsenal ketika mereka dilakukan untuk jagain lokasinya? Penjaga gawangnya dikerubutin. Nah, jadi ini strategi berikutnya oleh Arsenal, penjaga gawangnya dikerubutin gitu. Jadi dibuat penjaga gawang ini tidak bisa bergerak. Tadi jadi setelah screening buka ruang, lalu ini penjaga gawangnya dikerubutin ya. Karena pada posisi corner kick ini sudah terbiasa para pemain ini ada pada posisi yang saling berdesak-desakan gitu ya. Karena ruangan kotak penalti ini sangat kecil kan, jadi semua pemain terkonsentrasi di sini pada saat corner kick, dan ya ini membuat Arsenal punya kesempatan untuk ngerubutin penjaga gawang. Dan ketika penjaga gawang dikerubutin nggak bisa bergerak, bola lalu sampai ke pemain Arsenal, punya kesempatan lebih mudah untuk mencetak gol gitu ya. Ya, karena penjaga gawangnya nggak bisa bergerak, dikerubutin. Sekali lagi ini lalu diprotes gitu kan, dan ya ini juga menjadi satu hal yang dilihat sebagai tidak terpuji gitu ya, membatasi gerak wasit dan membatasi gerak penjaga gawang, dan ada aturannya juga sebenarnya menghalangi pergerakan penjaga gawang. Dan ya Arsenal juga tidak mau dapat kartu ya dari sini, karena ini sangat tipis ya, yang dilakukan oleh pemain Arsenal untuk mengerubungi penjaga gawang itu sangat tipis, marginnya untuk melakukan kesalahan antara itu lalu menjadi pelanggaran atau dibiarkan akhirnya berubah lagi. Dan ini yang terjadi dilakukan oleh Arsenal kemarin ya. Pada saat corner kick ini ada sekitar 4 atau 5 pemain yang ada di tiang dekat gitu kan. Jadi kalau Saka di sini tiang dekatnya berarti sebelah sini ya. Para pemain ini menjaga di tiang dekat gitu. Lalu tiba-tiba ketika tendangan bebas terjadi, mereka semua lari ke tiang jauh. Sehingga para pemain ini lalu yang ngejagain ya ikut lari ke tiang jauh, dan inilah proses terjadinya gol pertama ini di mana Timber ya. Mana sisi Timber nih? Timbernya saya taruh di sini. Ada nggak sisi Timber? Ya, mana si Timber? Havertz, Saliba, Rice, Martinelli, Odegaard, mana ya? Timber. Saya lupa lagi nih si Timbernya taruh di mana. Ya pokoknya di sini ya anggaplah ini si Timber ya, ketika ini lari ini semua pemain lari ke sini, anggaplah ini yang saya pakai ini Odegaard, ini Timber ya. Lalu lari di sini untuk bisa mencetak gol gitu ya dari tiang dekat. Ini adalah variasi dari tadi ya yang untuk membuka ruang. Nah, kali ini yang dilakukan di Manchester United di Emirates Stadium melawan Manchester United adalah ini lari dari tiang dekat ke arah tiang jauh ya, membuat mereka ini berlari semua. Nah, ini bukan satu-satunya strategi yang dipakai oleh Arsenal kemarin gitu kan. Pemain Manchester United sadar akan hal ini, lalu mereka nggak banyak bergerak juga, akhirnya nggak banyak yang ikut bergerak gitu loh. Ada beberapa yang tetap menjaga di tiang dekat gitu, tidak terpancing oleh pemain Arsenal yang lari ini. Nah, yang terjadi berikutnya adalah dilakukan bola ini diarahkan ke tiang jauh gitu ya, dimana di sini ada yang jagain karena para pemain Manchester United ada beberapa yang nggak ikut lari gitu kan, nggak ikut lari ke arah tiang jauh. Jadi pemain yang ada di tiang jauh lebih sedikit, memberi kesempatan waktu itu Thomas Partey lalu melakukan header, yang headernya ternyata kena pantatnya Saliba, terjadilah gol gitu ya. Jadi ini yang strategi yang dipakai oleh Arsenal kemarin ada dua macam.
variasi dari satu macam ya. Jadi bagaimana pemain ini berada di tiang dekat, lalu memang mengarahkan bola ke tiang dekat untuk pemain dari luar kotak penalti, lalu merangsek ke dalam untuk merebut bola. Lalu ada juga ketika memang bola diarahkan ke tiang jauh, ketika para pemain Manchester United ini nggak ngikut gitu, jadi mereka nggak ikut lari, dan ini akhirnya dilakukan bergonta-ganti, memang membuat pemain Manchester United ini kalang kabut, bingung, ini Arsenal pakainya mau yang mana nih, ke arah tiang jauh atau ke tiang dekat. Kalau ke arah tiang jauh kita harus ikut, tapi kalau ke tiang dekat ini sebagian harus jangan ngikut gitu. Jadi eh, ini membuat bingung para pemain Manchester United kan, dan akhirnya ya inilah yang dimanfaatkan oleh Arsenal dan akhirnya terciptalah 2 gol itu gitu ya. Dan ini strategi yang memang sudah dilatih tentunya ya, jadi bukan hanya sembarangan gitu. Nah itu sih jadi dari saya, kenapa set piece ini ya jangan diremehkan dan jangan lalu sinis gitu kan terhadap set piece. Ya kalian latihlah set piece kalian. Orang punya klub-klub kalian, saya rasa yang pada protes itu juga punya klubnya. Tadi kan kalau kita lihat dari daftar nama, Chelsea punya, Liverpool punya, Manchester City harusnya punya, cuman saya tadi nggak tahu. Manchester City harusnya juga punya pelatih set piece. Manchester United doang kalau nggak salah, Spurs juga nggak punya ya pelatih set piece. Jadi ya kalian sewalah pelatih set piece yang bisa ngelatih set piece kalian gitu. Jangan protes ketika Arsenal punya pelatih set piece dan memang mengatur strategi set piece sebagai bagian dari strategi permainan gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan, channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau kalian nonton sampai sini, saya rasa kalian suka dengan konten saya. Jadi silahkan di like, share dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk kasih pendapat kalian di kolom komentar tentang bagaimana set piece Arsenal. Apakah menurut kalian strategi yang menarik, strategi yang bisa menjadi salah satu senjata Arsenal atau gimana? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya.